Dan pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Habib mengenai ada beberapa tokoh Islam yang ingin mempersatukan dengan cara mencari titik temu antara golongan yang berbeda seperti antara Aswajad dan Wahabi atau Salafi misalkan, atau Sunni Syiah dengan dalih persatuan umat. Syukran, Ustaz. Kemudian ada orang yang ada orang yang berusaha untuk menyatukan umat seperti menyatukan antara Wahabi dan ahli sunnah dengan dalil persatuan umat. Wallahu a'lam, persatuan akan terjadi kalau kita itu mengakui adanya khilaf. Mengakui adanya khilaf. Bukan kita buat tidak tahu. Jadi kita harus mengakui dahulu bahwasanya antara Wahabi dan ahli sunnah ada khilaf. Kemudian kita cari tahu di mana sih khilaf secara spesifik itu. Khilafnya di mana? Setelah khilafnya secara spesifik itu kita tahu, kemudian kita cari titik temunya. Mungkin tak kita tidak titik temu, mungkin tak ada titik temu di sini. Kalau kita mungkin dan dengan cara Wahabi menjadi ahli sunnah atau ahli sunnah menjadi Wahabi. Ketika seperti itu baru terjadi yang namanya Baru terjadi yang namanya persatuan umat. Tapi kalau kita itu bersatu dengan tidak mengakui adanya perbedaan, wallahu alam, itu bukan cara untuk menyatukan umat. Yang cara menyatukan umat adalah dengan cara berdialog. Dengan cara berdialog antara firqah-firqah yang berbeda, kemudian kita mengatakan, oh Anda berbeda di sini, saya berbeda di sini. Insya Allah kalau kita bisa berdialog dan mengetahui tempat yang salah dan tempat yang benar, saya kira 80% khilaf akan terselesaikan. Ada beberapa orang yang tidak ingin bersatu, tidak ada masalah, yaitu adalah menurut saya yang tidak mau bersatu ini ya wis nggone neraka. Nggone apa? Nggone iki neraka. Yang mau bersatu akan menjadi lebih banyak. Rata-rata sebab kita ini banyak khilaf karena sultan sebagai orang yang mempunyai kuasa tidak mempraktekkan tugas dia sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk memfasilitasi orang-orang yang berbeda pendapat ini untuk berdiskusi. Wallahu alam. Akhirnya karena tidak ada diskusi, tidak ada saling tukar pikiran, akhirnya kita menganggap tidak ada perbedaan dan padahal perbedaan itu ada. Akhirnya akan semakin besar karena sakit tidak akan sembuh dengan Anda tidak mengakui penyakit itu. Langkah pertama untuk sembuh daripada sakit adalah Anda mengakui kalau Anda sakit agar Anda bisa pergi ke dokter. Wallahu a'lam.